Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 mata kuliah ilmu pendidikan dengan dua anggotanya, saya Tias Jauhar Insiah, NIM 039 dan Risa Zanuba Afifah, NIM 047. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi beberapa pemikiran tentang pendidikan. Sebelumnya, apa sih pemikiran pendidikan itu? Apa saja jenisnya? Apa saja pengaruhnya? Dan siapa saja tokoh yang berperan? Mari kita simak. Aliran klasik merupakan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno, dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya, akhirnya berkembang dengan pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Aliran-aliran klasik meliputi aliran nativisme, naturalisme, empirisme, dan konvergensi, merupakan benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya empiri yang berasal dari pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke, filosof kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris, nyata melalui alat inderanya baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luar maupun melalui proses pengolahan dalam diri apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Nativisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya nativus, berarti terlahir. Aliran ini dipelopori Naturalisme berasal dari bahasa Latin dari kata nature, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh C.C. Rousseau, filsuf kebangsaan Prancis. Aliran ini dinamakan juga nativisme, ialah aliran yang melakukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat watak, dan pembawaan-pembawaan lainnya. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, bukan lingkungan yang dibuat-buat. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris, asal katanya konvergensi, artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini dipelopori oleh William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pembawaan seseorang baru berkembang karena berpengaruh lingkungan. Hendaknya para pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan yang tepat dan cukup kaya atau beraneka ragam agar pembawaan dapat berkembang semaksimal mungkin. Aliran-aliran pendidikan merupakan pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Setidaknya terdapat 3 macam aliran pendidikan, diantaranya adalah aliran klasik, aliran modern, dan aliran pendidikan pokok di Indonesia. Progresif adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis dan mencintai pekerjaannya. Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik. Metode pendidikan progresif adalah pendidikan berpusat pada anak. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah tertimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang dari waktu ke waktu. Metode pendidikan berpusat pada guru. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terhadap dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.
Tujuan pendidikan rekonstruksional adalah membangun kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionalisme berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia. Perennialisme merupakan gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan pendidikan hendaknya menjadi suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran serta nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi dengan berpikir maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Tujuannya diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mentalnya. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan sejarah. Aliran idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurut aliran idealisme, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh pancaran indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ideal. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat dari idealisme. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, agar supaya pengetahuan dan pengalaman senantiasa aktual. Baru memusatkan diri pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam, sekolah kerja, dan sebagainya. Gerakan baru inti umumnya telah memberi kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang ini. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah Fr. Avinger di Jerman dan Gellinghert di Belanda. Gellinghert juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan pengajaran yang amat penting ialah suasananya, yaitu ketulusan, keikhlasan, kasih sayang, persaudaraan, dan kepercayaan. Pengajaran alam sekitar selanjutnya menjadi benih-benih perkembangan pengajaran pusat perhatian sekolah kerja dan pengajaran proyek. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovidie de Kroon dari Belgia dengan pengajaran pusat minat. Pendidikan de Kroon berdasarkan pada semboyan sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Jadi pengajaran pusat perhatian didasarkan alam sekitar yang objek-objek pengamatannya dititik beratkan pada suatu pusat tertentu, yaitu hal-hal yang menarik perhatian manusia dalam menjalani perkembangan hidup. Syaiful Sagala menjelaskan bahwa gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan, atau keterampilan. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Tirta Raharja dan Sulo menjelaskan bahwa dasar filosofis dan pedagogi dari pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya, yaitu W.H. Kalipratik. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya, merancang, serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya mencari jalan pemecahan bila ia menemukan kesukaran. Anak dengan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkannya. Proyek itulah yang menyebabkan mata pelajaran itu tidak terpisah-pisah antara yang satu dengan yang homeschooling berasal dari bahasa Inggris, yaitu home dan schooling. Home berarti rumah, schooling berarti bersekolah. Jadi homeschooling berarti bersekolah di rumah. Maksudnya yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah dilakukan di rumah. Maria Magdalene menjelaskan bahwa homeschooling adalah pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi yang dimaksud homeschooling adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dengan menyesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi anak. Dengan demikian, homeschooling berarti memindahkan segala potensi yang ada di sekolah dibawa ke rumah. Hal ini bermaksud agar segala potensi yang ada di dalam diri anak dapat dikembangkan dan diajarkan di rumah. Homeschooling juga sama dengan home education, yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini secara langsung. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas, para siswa di sekolah alam dibebaskan waktu untuk lebih banyak berinteraksi di alam terbuka, sehingga terbentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman.
Boarding school menurut Kamus Inggris Indonesia adalah sekolah dasar atau menengah dengan asrama. Menurut Maksudin, boarding school adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar tetapi juga bertempat tinggal dan hidup menyatu di lembaga tersebut. Secara historis, boarding school merujuk pada boarding school Britania klasik. Istilah boarding school di beberapa negara berbeda-beda. Great Britain College, Amerika Serikat Private School, Malaysia College, dan sebagainya. Elemen atau komponen boarding school terdiri dari fisik dan non-fisik. Komponen fisik terdiri dari sarana ibadah, ruang belajar, dan asrama. Yang keempat yaitu pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia diutamakan bakat dan potensi lainnya dari anak. Namun upaya penciptaan lingkungan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan itu diusahakan pula secara optimal. Aliran pendidikan klasik mulai dikenal di Indonesia melalui pendidikan, utamanya persekolahan dari penguasa penjajah Belanda dan disusul oleh orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan dalam aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia. Sebelum masa itu, pendidikan di Indonesia, terutama oleh keluarga dan masyarakat, kelompok belajar atau padepokan, lembaga keagamaan atau pesantren, dan lain-lain. Cita-cita pendidikan seumur hidup diwujudkan melalui belajar seumur hidup. Hubungan tersebut sesuai dengan asa ing ngorso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tutwuri handayani, serta pendekatan cara belajar siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, peran peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya itu telah diakui dan dilindungi. Yang kelima yaitu pengaruh pemikiran baru tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dasar pemikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, bagi konseptual maupun operasional. Pembelajaran saat ini sering menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, tetapi berdasarkan kurikulum yang berlaku, sekarang pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru dituntut untuk mengubahnya menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada guru sangat mengurangi tanggung jawab siswa atas tugas belajarnya. Sehubungan dengan penerapan kurikulum 2013, menurut Husamah 2013, untuk menjadi kreatif, siswa diberi kesempatan untuk mengamati fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena seni budaya, kemudian bertanya dan menalar dari hasil pengamatan tersebut. Poin yang keenam yaitu tokoh dunia yang berpengaruh terhadap pendidikan. Berkembangnya dunia pendidikan tak luput dari pengaruh tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran, ide, dan usaha menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi kemajuan hidup manusia melalui ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa tokoh dunia yang pemikiran dan usahanya sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Yang pertama, Al-Ghazali, yang kedua John Locke, yang ketiga John Dewey, yang keempat Ibnu Sina, yang kelima Francis Bacon, yang keenam Johann Friedrich Herbart, yang ketujuh George Carl Steiner, yang kedelapan Philip Holmes, yang kesembilan William Stern, yang kesepuluh Jean-Jacques Rousseau. Selanjutnya yaitu tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu ada Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yang saat ini dipakai sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti seorang guru hendaknya memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ing Madya Mangunkarso yang berarti seorang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran, dan Tutwuri Handayani yang berarti seorang guru harus dapat membangkitkan motivasi, memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk terus maju, berkarya, dan berprestasi. Yang kedua ada Muhammad Syafi'i. Beliau mendirikan sekolah INS atau Indonesia
Netherlands School, kayu tanam. Dan tujuan dari didirikannya sekolah tersebut yaitu agar anak-anak mampu berpikir secara rasional, mampu bekerja secara teratur dan sungguh-sungguh, agar menjadi manusia yang berwatak baik dan menanamkan rasa persatuan. Yang ketiga, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagai pendiri Muhammadiyah dan tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan, organisasi Muhammadiyah aktif menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada semua jenjang pendidikan dan tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Tujuannya adalah untuk terwujudnya manusia muslim berakhlak, cakap, percaya kepada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan negara. Selanjutnya ada Raden Dewi Sartika. Cita-cita Dewi Sartika yaitu mengangkat derajat kaum wanita Indonesia dengan jalan memajukan pendidikannya. Alasannya saat itu masyarakat cukup mengkhawatirkan, di mana kaum wanita tidak diberikan kesempatan untuk mengejar kemajuan. Untuk merealisasikan pendidikannya, pada tahun 1904 didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Pada tahun 1914, Sekolah Istri diganti namanya menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Selanjutnya ada Raden Ajeng Kartini. Perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A. Kartini disalurkan melalui pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah yang terkhusus bagi kaum wanita. Jenis sekolah yang dirintis dan didirikan oleh R.A. Kartini adalah Sekolah Gadis Jepara yang dibuka pada tahun 1903 dan Sekolah Gadis di Rembang. Yang terakhir ada Willem Iskandar. Peran Willem Iskandar dalam dunia pendidikan diantaranya beliau adalah salah seorang yang memberantas kebodohan dan buta aksara di Mandailing. Hingga sekarang namanya tetap harum di Sumatera Utara, khususnya di Mandailing Natal. Banyak sekolah SD, SMP atau SMA yang melukiskan gambar dan juga mencantumkan kutipan-kutipan isi karangan Willem Iskandar di dinding sekolah. Dan bahkan ada yang menamai sekolahnya dengan nama Sekolah Willem Iskandar seperti SMA dan SMK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.